mana ayat yang ke-9 ya. Jadi dikatakan di sini bahwa tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun engkau kaya. Ya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Wah, jadi ini adalah kondisi daripada gereja di Smyrna, gereja yang dianiaya. Nah, kita akan melanjutkan baca sampai ayat yang ke-14 ya. Jadi melanjutkan ke gereja di Pergamus ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kondisi-kondisi di mana yang terjadi hari ini ya. Begitu banyak orang ya, apakah benar-benar sudah diselamatkan? Kalau misalnya sudah, berarti bisa menang atas segala situasi ya, dan menjunjung tinggi Yesus ya. Seperti yang akan kita baca dan bahas malam ini. Oke, kita baca terlebih dahulu ayat 10 sampai 14 beserta catatan kakinya beberapa. Nanti yang sisanya boleh dibaca pribadi lagi ya. Oke, ayat yang ke-10 katakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. C. Gereja di Pergamus, gereja yang kawin dengan dunia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. 13. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Amin. Oke, kemudian ayat yang ke-14. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina. Oke, jadi kita baca sampai di sini ya. Tapi kita akan baca lagi catatan kakinya. Semoga catatan kaki juga membantu kita untuk semakin mengerti dan memahami apa maknanya dari pembacaan kita malam ini ya. Oke, kita baca di ayat yang 10-2 ya. Jadi kita baca bergantian. 10 adalah angka yang penuh, seperti 10 perintah yang menyatakan tuntutan sempurna Allah. 10 hari menunjukkan sejangka waktu yang singkat namun sempurna. Di sini 10 hari menunjukkan kesusahan yang dialami oleh gereja yang menderita adalah sempurna tetapi singkat. Sebagai tanda, 10 hari ini menunjukkan 10 kali penganiayaan besar yang dialami oleh gereja di bawah Kaisar-Kaisar Romawi, dari Kaisar Nero pada akhir abad pertama sampai Kaisar Konstantinus Agung pada awal abad keempat. Amin. Bagaimanapun beratnya penganiayaan akibat hasutan Satan iblis melalui kaisar-kaisar Romawi yang berusaha sedapat mungkin menghancurkan dan membasmi gereja, mereka tak akan bisa menaklukkan dan melenyapkannya. Sejarah membuktikan bahwa gereja milik Kristus yang telah mati dan hidup kembali untuk selama-lamanya. Berdasarkan hayat kebangkitan yang tidak fana, melawan penganiayaan itu dan menang, bahkan berlipat ganda dengan semarak. Amin. Oke, kita lanjutkan baca mahkota kehidupan ya. Baik. Dalam perjanjian baru, mahkota selalu mengacu kepada pahala di luar karunia keselamatan. Mahkota hayat adalah pahala yang diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati dalam mengalahkan penganiayaan, yang mengacu kepada kekuatan kemenangan, yaitu kuasa hayat kebangkitan. Telah menunjukkan bahwa para pemenang ini telah mencapai kebangkitan yang luar biasa
dari antara orang mati, yaitu kebangkitan yang istimewa. Oke, baik kita lanjutkan lagi beberapa ya. Ya ini, kematian yang kedua. Karena kejatuhan manusia dan masuknya dosa, maka semua orang harus mati satu kali. Namun kematian yang pertama ini bukanlah penyelesaian yang terakhir. Semua orang mati selain orang-orang yang sudah tercatat dalam kitab hayat, karena iman dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan dan akan melalui penghakiman tata putih besar pada akhir kerajaan 1000 tahun, yaitu pada saat langit yang lama dan bumi yang lama berakhir. Hasil penghakiman kali itu, orang-orang yang dihakimi akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua sebagai penyelesaian yang terakhir. Sebab itu, kematian kedua adalah penanggulangan Allah terhadap manusia setelah manusia mati dan bangkit. Ya, karena para pemenang akan mengalahkan maut demi kesetiaan mereka sampai mati di bawah penganiayaan dan tidak memerlukan penanggulangan lebih lanjut oleh Allah setelah kebangkitan mereka. Maka mereka akan diberi mahkota hayat sebagai pahala dan tidak akan dijamah lagi oleh maut setelah mereka bangkit, yaitu mereka tidak akan dicelakakan oleh kematian kedua. Oke, puji Tuhan. Kita baca lagi beberapa. Arti bahasa aslinya kawin mengandung makna berpadu serta menara tinggi yang kokoh. Menurut tanda, gereja di Pergamus melambangkan gereja yang kawin dengan dunia dan menjadi menara tinggi yang kokoh sama dengan pohon besar yang dibuatkan oleh Tuhan dalam perumpamaan biji sesawi. Ya, Ketika dalam 3 abad pertama, iblis tidak berdaya melenyapkan gereja melalui penindasan kekaisaran Romawi, maka dia mengubah strategi pada awal abad keempat melalui Konstantinus, menerima agama Kristen sebagai agama negaranya untuk merusak gereja. Melalui pencanangan dan pengaruh politik Konstantinus, banyak orang yang tidak beriman telah dibaptis atau dipercik masuk gereja, sehingga gereja membesar dengan abnormal. Bagi Kristus, gereja seperti mempelai perempuan yang suci, perkawinannya dengan dunia, dalam pandangan Allah adalah perzinahan rohani. Oh Tuhan ya. Oke, jadi beberapa catatan kaki ini menunjukkan kepada kita pentingnya supaya kita bisa mengenal ini, supaya kita juga boleh berjaga-jaga. Oke, beberapa lagi kita baca. Kita baca dari namaku dan Antipas ya, 13:2 dan 13:3. Oke, kepercayaan terhadapku. Nama Tuhan mengacu kepada persona Tuhan. Persona adalah realitas nama. Kepercayaan terhadap Tuhan mengacu kepada segala sesuatu yang harus kita percayai tentang persona dan pekerjaannya. Ini tidak mengacu kepada iman subjektif dalam kita, melainkan kepercayaan yang objektif, yaitu perkara yang kita percayai. Karena berpadu dengan dunia, gereja mulai meremehkan nama Tuhan dan menyangkal kepercayaan orang Kristen yang tepat. Ya, oke. Antipas ya. Dalam bahasa Yunani, Antipas berarti menentang segalanya. Antipas saksi setia Tuhan ini menentang segala yang dibawa masuk dan dipraktekkan oleh gereja duniawi. Sebab itu, ia menjadi martir Tuhan. Istilah martir dan saksi mengacu kepada kata yang sama dalam bahasa Yunani. Sebagai orang yang memberi kesaksian yang berkebalikan, Antipas menentang segala perkara yang menyimpang dari kesaksian Yesus. Dalam zamannya, karena kesaksiannya yang berkebalikan, gereja di Pergamus tetap mempertahankan nama Tuhan dan tidak menyangkal kepercayaan Kristiani yang tepat. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita baca sampai di sini untuk ayat dan catatan kakinya. Catatan kaki lainnya boleh dibaca pribadi ya di dalam Alkitab yang sudah kita punyai. Baik, saya akan mulai sedikit, lalu nanti teman-teman sekalian kalau ada yang mau share atau tanya dipersilakan ya. Tadi kita sudah baca dari ayat 10 ya. Dalam ayatnya kita lihat sama-sama. Di sini dibilang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Derita di sini bukan hanya kesulitan, ya. Bukan hanya
kesengsaraan, ya. Tapi justru derita di sini adalah perkara-perkara yang bisa membuat saya atau kita nyaman, ya. Karena apa? Ketika kita nyaman sendiri, kita nyaman misalnya saya bisa melakukan ini sendiri, saya senang melakukan ini, akhirnya tidak perlu Tuhan, ya. Sehingga apa? Dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tadi catatan yang kita sudah baca juga mengatakan demikian, ya. Jika kita hari ini memiliki kondisi atau hal yang mungkin ada yang menggantikan diri Tuhan, segeralah kita berbalik supaya kita tidak di tanda kutip penjara, ya. Nah, penjara di sini membuat kita apa? Sulit untuk datang kepada Tuhan karena kita dibelenggu, ya. Kita tidak bisa lagi melihat dengan jelas, ya. Inilah yang terjadi di dalam gereja di Smyrna. Mereka dianiaya kelihatannya, tapi karena apa? Karena sudah terlanjur tanda kutip nyaman, sudah terlanjur bisa melewatinya, maka apa yang terjadi? Ya tidak dapat mahkota kehidupan, ya, tapi apa mendapatkan ya hal-hal yang sulit untuk kita dapatkan, yaitu diri Kristus, ya, damai sejahtera, sukacita, lainnya semua sulit didapatkan karena sudah memiliki kenyamanan yang lain. Nah, maka dikatakan ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, jadi teman-teman, semoga kita semakin hari semakin melihat, ya, bahwa hari ini kita semua bertelinga. Entah itu telinga jasmani, entah itu telinga rohani. Ya. Karena apa? Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan benar, maka kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat hari ini. Dan kita adalah jemaat-jemaatnya. Ya, kita sedang mengumpulkan minyak dalam buli-buli kita, ya, seperti dalam Matius pasal 25. Sekali lagi kita lihat ya tadi catatan kakinya sangat baik. Sini dibilang apa? Bahwa mahkota kehidupan di sini, ya, kita bisa dapatkan jika apa? Jika kita bisa melewati berbagai macam perkara dengan bersandar kepada Tuhan, ya, dengan bersandar kepada diri Allah sendiri, ya, sehingga Dia yang telah bangkit dari antara orang mati ini memberi kita pahala, yaitu mahkota kehidupan, ya. Jadi nanti kalau masih ada waktu, saya akan tambahkan. Kalau teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya, dipersilahkan. Oke, apakah ada? Saya hitung 1 sampai 5. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, apakah bingung atau tidak? Nanti teman-teman boleh chat di chat Zoom, ya. Maka mungkin ada yang mau ditanyakan, demikian juga boleh. Saya akan tutup sekalian akhiri bacaan kita malam ini, ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa kematian yang kedua ini sangat menyengsarakan. Ya, kenapa? Jika kita setia ikut Tuhan dari awal sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali, nanti kita akan memiliki satu pandangan, yaitu hari ini saya bisa menang terhadap situasi dunia. Saya menang terhadap perkara-perkara yang mungkin tidak bisa saya lewati. Ya. Misalnya kesenangan, hobi, apapun itu yang membuat saya nyaman. Ya. Kalau saya bisa lewati itu, maka nanti saya tidak perlu melewati kematian yang kedua. Karena apa? Saya sudah memperoleh mahkota kehidupan, ya tadi kita sudah bahas. Nah, jadi pada malam hari ini kita semua sedang belajar untuk mematikan daging, ya, mematikan diri sendiri. Maka kita ikut baca Alkitab. Kita sama-sama meluangkan waktu 30 menit, ya, kurang lebih, untuk sama-sama mendalami, memahami firman Tuhan. Oke, kita lanjut di ayat 12, ya, berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingat
Kenapa tajam dan bermata dua? Ya, kalau kita ingat adalah karena bisa memisahkan jiwa dan roh. Hari ini pun kondisinya sama. Kita lihat bagaimana kalau manusia rohani. Manusia rohani dia pasti memiliki penghidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan yang rela, ya kehidupannya dipakai oleh Tuhan. Dari pagi dia berdoa, sepanjang hari meskipun dia sibuk, ya dia banyak pekerjaan, banyak tugas dan sebagainya, dia memiliki kehidupan yang tenang. Ya, inilah yang tidak kawin dengan dunia. Namun hari ini memang tidak bisa dipungkiri, ya kita semua tidak terkecuali saya, ya kita juga masih tinggal dalam dunia, pasti ada namanya jatuh dan lemah. Tapi jatuh dan lemah ini jangan hanya, oh saya sudah jatuh, oh saya nggak bisa bangkit. Bukan ya, tapi justru kita disadarkan. Ya, dimana kan dikatakan bahwa jika kita menyembah Tuhan, kita datang padanya dalam roh dan kebenaran, ya, dia akan memberi kita damai sejahtera. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 7 juga berkata apa kalau kita masih ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini bisa kita alami dan nikmati jika kita betul-betul ada hati yang mau kembali pada Tuhan. Dan yang bahaya adalah jika kita sudah jatuh, tapi kita tidak mau kembali pada Tuhan. Nah ini kita akan semakin terjerembab di dalamnya, seperti kita jatuh kepada lumpur hidup ya, yang menelan terus-menerus. Nah, maka kita perlu datang pada Tuhan. Nah, sekali lagi, Pergamus artinya apa tadi? Kita bisa lihat bahwa ini adalah gereja yang abnormal atau jemaat yang abnormal. Ini sangat tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia menganggap bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berzina. Ya, dia membawa campur segala sesuatu ya yang bisa membuatnya nikmat ya. Kalau kita lihat ya, saya juga baru belajar ini, jadi kita tahu bahwa hari ini ada orang-orang yang tidak bisa datang kepada Tuhan jika tidak ada tanda kutip musik. Nah, musik bukan berarti tidak boleh, tapi jika musik itu menggantikan Allah, membuat dia tidak bisa datang pada Tuhan, nah ini sungguh berbahaya. Ya, ini adalah artinya apa? Ini adalah membawa dunia masuk, dan ini yang tidak Allah sukai. Ya, dia tidak ingin ya mempelai perempuannya, ya anak-anaknya menyalahgunakan karunia yang dia berikan. Memang manusia memiliki hak bebas, tapi ya dikatakan ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak maupun menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina. Nah, jadi ini perkataan daripada Rasul Yohanes yang dia katakan karena dia mendapatkan wahyu bahwa hari ini ada orang-orang yang demikian. Ketika datang pada Tuhan harus ada hal-hal yang lain terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan tenangan dalam Kristus. Nah, contohnya saja mungkin ya ketika kita sedang mendengarkan firman, kita tidak bisa kalau tidak pegang gadget. Ya. Misalnya kalau kita datang pada Tuhan, kita tidak bisa tidak melihat hal-hal lain. Nah, maka inilah yang menyebabkan kurangnya pertumbuhan rohani. Jadi teman-teman sekalian, ya saya juga berkata seperti ini bukan berarti saya sudah melewati ini, tapi justru saya juga masih belajar. Marilah kita sama-sama belajar ya. Belajar apa? Bersaksi. Belajar apa? Belajar untuk mendoakan. Belajar untuk setia. Ya kalau misalnya tidak bisa ikut baca bersama-sama, saya baca secara pribadi ya. Sini ada Lady, ada Eva, ada Axel, ada Kak Maria, juga ada saya. Kita semua sama-sama berlatih. Ya. Tidak ada yang dikatakan sudah lulus. Sudah lulus berarti apa nanti? Ketika sudah terangkat sama-sama dengan Tuhan, pasti itu sudah lulus. Tapi kalau hari ini kita belum melewati itu semua, maka kita harus sama-sama ya seperti katakan 2 Timotius pasal yang kedua ayat 22 berkata apa? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera sama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bersama-sama, iblis tidak bisa mengganggu kita. Ya. Seperti istilah atau peribahasa,
yang terjadi yaitu jika satu lidi mudah dipatahkan, maka kalau beberapa lidi itu disatukan, itu akan jadi kuat. Ya, seperti doa pagi hari ini, yaitu kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus ada persekutuan, terutama persekutuan kelompok. Nah, seperti ini kita malam hari ini kita mungkin secara online, tidak bisa bertemu secara fisik, tidak bisa melihat muka yang betul-betul fisik, semua serba online. Tapi teman-teman jangan takut, ya. Jika kita percaya di dalam hati, dalam roh kita beriman, bahwa apa yang kita jalani hari ini semua adalah bagi supaya kita bisa menang terhadap situasi hari ini, ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai, asalkan kita mau datang, asalkan kita mau terbuka. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang memimpin saja yang bisa datang pada Tuhan. Setiap kita masing-masing bisa mendapatkan kasih karunia itu sendiri, ya. Di kondisi apapun yang sedang terjadi hari ini, kesulitan, kebingungan, ya, maka kita tidak tahu harus bagaimana mungkin, ya. Mungkin kita juga jenuh, bosan dan apapun, tapi tahulah bahwa Dia itu setia. Ya. Dia adalah Allah yang Alfa dan Omega, ya, di pasal pertama. Yang dikatakan bahwa Dia sang awal dan sang akhir, menyebabkan kita boleh datang kepadanya setiap waktu. Amin. Saya rasa cukup sampai di sini. Apakah ada teman-teman ada yang mau tanya atau menambahkan sesuatu? Oke, saya hitung 1 sampai 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya rasa cukup, ya. Jadi teman-teman, semoga melalui pembacaan malam ini kita semua dikuatkan, kita semua disucikan, ya, melalui firman-Nya. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Jika kita datang padanya, pasti bisa melewati. Ya, kita berseru, ya, dengan singkatnya. Saya mengajak kita sama-sama, boleh yuk bergantian, ya. Saya lalu Maria nanti lanjutnya, gantian kita berseru 3 kali, ya. Kita panggil nama Tuhan, ya, katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi, ya. Amin. Kita gantian sama-sama. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu, Tuhan. Kami mengasihimu. Tuhan, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Ya. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Amin. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Oh, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Amin. Amin. Ya, kenapa saya ajak kita demikian? Karena kalau kita belajar berkata demikian, baik pribadi maupun bersama-sama, ya kita akan terus terlatih untuk bisa mengasihi Tuhan, ya. Karena mungkin seharian ini kita banyak perkara kita kerjakan, ya. Kita juga mungkin ada sedikit lupa, ya, pada Tuhan, ya. Tapi oleh firman malam ini kembali juga menguatkan saya bahwa jangan sampai kita menjadi kawin dengan dunia. Kita harus memiliki satu pandangan, ya, dalam Roma pasal 10, juga di dalam kitab Kisah Rasul, ya, dikatakan apa? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan, ya. Juga tidak ada nama lain yang hari ini diberikan kepada manusia supaya kita dapat diselamatkan, ya. Jadi semoga kita setelah ini saling menguatkan, saling mengingatkan kembali. Baik, saya rasa demikian. Adakah yang mau menutup kita di dalam doa malam hari ini? Amin. 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 Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas firman malam hari ini. Tuhan kembali Tuhan mengingatkan kami
Tuhan, walaupun hari ini kami hidup dalam dunia, Tuhan, tapi kami tidak mau kawin dengan dunia. Tuhan Yesus, sebagai Tuhan, dapatkan kami ketika kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami boleh, Tuhan, dengan hati yang murni, Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, datang kepadamu. Tuhan, tidak ada kami mencari perkara dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus, dapatkan kami semua di sini, dalam setiap aktivitas kami, kesibukan kami ya Tuhan, kami tetap tidak lupa denganmu Tuhan, terus datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Axel. Ya, kita sampai di sini. Ya, puji Tuhan.